Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode sebelumnya kita sudah melihat benteng Otahia, dan sekarang kita sudah melihat isi di dalam benteng Otanaha, dan kita juga akan melihat benteng Ulupahu yang berada di bawah dari benteng ini. Yang sebelah sana itu, yang itu benteng Ulupahu. Ya, yang ini benteng Ulupahu. Pada episode kali ini saya akan menceritakan tentang asal mula bagaimana benteng ini sampai berdiri di Gorontalo. Pada sekitar abad ke-15, dataran Gorontalo masih sebagian besar diliputi air laut. Ketika itu wilayah Gorontalo sudah berbentuk kerajaan di bawah pimpinan Raja Ilato atau Mato Dula Akiki bersama permaisurinya Tolangohula, yakni sekitar tahun 1505 sampai 1585. Dari keturunan mereka memperoleh 3 orang anak masing-masing bernama Ndoba, wanita, Tiliaya, juga wanita, dan Naha, pria. Sewaktu berusia remaja, Naha pergi berkelana. Sementara itu, Ndoba dan Tiliaya tetap tinggal. Suatu ketika, sebuah kapal layar Portugis singgah di pelabuhan Gorontalo. Diduga bangsa Portugis ini mengalami hambatan karena adanya hambatan cuaca buruk serta bajak laut. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh nahkoda Portugis untuk bertemu dengan Raja Ilato sebagai penguasa kerajaan Gorontalo. Selain mencari bantuan, Portugis menjalin kerjasama dengan Raja Ilato dan menghasilkan sebuah kesepakatan tentang upaya memperkuat sistem pertahanan dan keamanan dalam negeri yang diwujudkan dengan pembangunan 3 buah benteng biasa terbuka berbukit di Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Gorontalo pada tahun 1525. Ndoba dan Tiliaya tampil sebagai 2 tokoh pejuang yang langsung mempersiapkan penduduk sekitar guna mengantisipasi serangan musuh serta kemungkinan perang yang akan terjadi di hari-hari mendatang. Pasukan Ndoba dan Tiliaya diperkuat dan mendapat dukungan dari Apitalao atau biasa disebut dengan Kapten Laut. Masing-masing Apitalao Lakoro, Lagona Lakanjo, dan Jailani. Suatu keadaan yang tidak diduga sebelumnya, bahwa ternyata para nahkoda Portugis hanya memperalat pasukan Ndoba dan Tiliaya untuk mengusir bajak laut yang sering mengganggu mereka, untuk mengangkut rempah-rempah atau hasil bumi Gorontalo menuju daerah Molou atau yang disebut sekarang Maluku. Seluruh rakyat bersama pasukan Ndoba dan Tiliaya didukung oleh para Apitalao bangkit dan mendesak pasukan Portugis segera meninggalkan dataran Gorontalo. Karena itulah Portugis langsung meninggalkan wilayah Gorontalo dan berhasil menyandra Ndoba dan Tiliaya dan mengasingkan ke negeri Meluo atau Maluku. Sekitar tahun 1585, Naha menemukan kembali 3 benteng tersebut, dan ketika itu Naha sempat memperistri seorang wanita bernama Ohihia. Dari pasangan suami istri inilah lahirlah 2 orang putra masing-masing, Pahu dan Limonu. Selama peperangan, Naha, Ohihia, Pahu, serta Limonu memanfaatkan ketiga benteng itu sebagai pusat kekuatan dalam mempertahankan dengan latar belakang kejadian ini. Benteng ini terdiri dari 3 benteng. Masing-masing benteng bernama Otanaha sebagai benteng utama, dan benteng lainnya bernama Otahia dan Ulupahu. Sebelum mencapai benteng ini, kita harus melalui 351 anak tangga, dan benteng ini telah dibuat dengan menggunakan campuran putih telur burung maleo. Dari puncak benteng kita dapat melihat pemandangan Danau Limboto dan melihat seluruh kota Gorontalo. Ketiga benteng tersebut diabadikan dengan nama sebagai berikut. Otanaha artinya adalah Ota berarti benteng, Naha berarti orang yang menemukan. Jadi Otanaha berarti benteng yang ditemukan Naha. Otahia
yang artinya adalah benteng milik Ohihia. Ulupahu, ulu berarti uole, milik dari. Pahu berarti anak dari Naha. Jadi Ulupahu berarti benteng milik Pahu. Itulah kisah benteng Otanaha ini. Dan sekarang kita sudah berada di bawah benteng Ulupahu. Di atas kita dapat melihat benteng Otanaha. Dan kita lihat sekeliling. Di sebelah ada danau Limboto dan jalan gor yang baru yang sementara akan dibuat, dan rumah-rumah penduduk juga kita bisa melihatnya. Seperti inilah alam Gorontalo. Demikian jalan-jalan kita di minggu pagi ini. Dan jangan lupa subscribe, like jika kalian suka, dan share ke teman-teman kalian bahwa keindahan Gorontalo itu memang luar biasa. Saya Iswandi Jusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye, and thank you.